Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman masih bisa tidur dan semakin sehat, semakin bisa tidur terus-menerus sehingga tidurnya itu maksimal, sangat nyenyak, ya. Oke, di sini saya akan sedikit berpesan bahwasannya untuk kesembuhan gangguan tidur kita, apapun itu gangguan tidurnya, ya apakah itu hypnic jerk, sleep anxiety, atau insomnia reguler, atau apapun itu gangguan tidurnya, adalah keluar dari semua grup toksik, ya. Maksud toksik ini apa? Toksik itu kan biasa diartikan sebagai sesuatu yang beracun, ya. Maksudnya beracun apa? Beracun terhadap mental kita, ya. Kadang-kadang memang ada beberapa grup-grup yang membahas tentang gangguan tidur, tapi di situ bukan solusi yang didapatkan, namun yang ada malah polusi terhadap apa? Polusi terhadap perasaan positif kita kepada Allah, ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah itu berdasarkan perasaan hambanya. Ketika hamba itu berpositif thinking pada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang hamba tersebut sangkakan, ya. Sayangnya yang kita dapati bahwasanya grup-grup yang ada, kebanyakan dari grup itu adalah grup yang sifatnya toksik, ya, yang mana isinya itu kebanyakan adalah keluhan. Keluhan apa? Keluhan bahwasanya dia itu nggak bisa tidur sampai berhari-hari, ada yang lagi kambuh, ada ini dan itu, ya. Sebenarnya itu pilihan, tetap berada di grup itu atau keluar. Ya, kalau seandainya kan teman-teman di grup itu oke, saya bisa bertahan, saya kuat gitu, ya, saya nggak terpengaruh dengan cerita-cerita orang, ya silakan. Tetapi ketika kita masuk di grup tersebut, yang ada malah kita tambah sakit, tambah kepikiran. Kadang-kadang cerita orang itu mensugesti kita, akhirnya kita takut nggak bisa tidur dan akhirnya nggak bisa tidur beneran, ya. Maka baiknya kita keluar dari grup tersebut. Jadi dulu saya juga pernah gabung di grup seperti itu, yaitu di salah satu grup, tapi di luar negeri, grup itu yang membahas terkait dengan hypnic jerk, ya. Jadi saya masuk grup itu, yang ada adalah apa? Itu dibahas bahwasanya hypnic jerk itu penyakit langka, hypnic jerk itu nggak bisa disembuhkan, hypnic jerk itu membuat orang itu seperti fatal insomnia, dan setiap hari itu buruk. Saya berada di grup tersebut tuh cukup lama, ya, setahun lebih berapa. Akhirnya apa? Setiap pagi tuh saya baca grup tersebut, ya, lihat orang menceritakan kekambuhan hypnic jerknya, kemudian orang nggak bisa tidur selama beberapa hari, ya, dan seterusnya. Dan sangat jarang sekali menulis tentang success story, artinya story bisa tidurnya gitu, ya, suksesnya, sembuhnya, sangat jarang. Akhirnya apa? Akhirnya itu mempengaruhi bagaimana saya bersikap terhadap apa yang akan terjadi, ya. Padahal kan kita nggak tahu, ya, apakah malam ini bisa tidur, apakah siang ini bisa tidur, kita nggak tahu itu. Ya, yang kita tahu adalah kita berusaha dengan berbagai penyebab yang ada di tubuh kita supaya kita bisa tidur. Namun yang lebih penting adalah kita bagusnya keluar dari grup-grup tersebut, dari grup-grup toksik tersebut, dan kita fokus untuk kesembuhan diri kita sendiri. Ya, maka itu saya pribadi kalau untuk masalah hypnic jerk, saya tidak membuat grup khusus, ya, khawatirnya nanti malah orang-orang pada gabung di grup itu, ya, nanti malah jadi banyak yang kambuh lagi, ya. Karena apa? Karena ketika orang curhat itu kan sebenarnya, ya, apalagi curhat yang penyakit atau negatif, itu sedang menularkan energi yang negatif gitu, ya. Artinya dia membawa sesuatu yang negatif. Lalu kita terima curhatan itu dan itu menjadi beban pikiran bagi kita. Nah, itulah, ya, kenapa baiknya kita, kalau kita belum kuat, kita masih penyakitan juga, kita keluar dari grup, kita mulai keluar out dari grup dan sembuh, ya. Dan bacalah kisah-kisah kesembuhan, ya. Kisah yang paling fenomenal itu adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam, itu memang sudah fenomenal, ya. Dan bahkan di 3 agama samawi itu dibahas, ya. Namun kita baca versi Islamnya apabila beragama Islam, itu kan. Nah, atau kisah-kisah lain tentang kesembuhan itu jauh lebih baik dibandingkan kita terus-menerus membaca keluhan orang lain, ya. Oke, itu saran dari saya, ya. Semoga teman-teman Allah sembuhkan. Barakallahu fikum.